kehidupan kita ini, ya mungkin hanya satu-satunya Alkitab yang orang belum percaya bisa baca. If you know God's purpose, if you want to have purpose in your life, give it all because God has given all to you. Dia pasti memberikan kepada kita semua yang kita perlukan untuk mencapai purpose itu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami. Mana kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kami boleh melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan, perlindungan, kasih setia Tuhan buat kami semua. Dan khususnya hari ini kami bersyukur kalau bersama-sama kami boleh merayakan kasih setia Tuhan untuk gereja kami PIC Melbourne. Yang Tuhan sudah dirikan, Tuhan sudah pelihara dengan kasih karunia-Mu, yang Tuhan sudah tumbuhkan sampai hari ini 23 tahun. Kami boleh tahu Tuhan, gereja ini ada sebagaimana gereja ini ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Dan biar hari ini Engkau memberi kepada kami tujuan-Mu, purpose-Mu buat kami semua, supaya perjalanan kami, perjalanan iman kami semua, sebagai satu gereja, Tuhan boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima firman Tuhan untuk kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Saja kita membuka dari surat 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Dan hari ini, saudara-saudara, saya ingin bersama-sama dengan saudara merenungkan bagian firman Tuhan ini yang saya beri tema, saya beri judul, kehidupan yang efektif dan produktif. Ya. Dan kita akan melihat, saudara-saudara, bahwa itulah dua kata itu, efektif dan produktif, itu ada di dalam ayat-ayat kita baca nanti. Dan itu adalah kerinduan Tuhan, adalah keinginan Tuhan, rencana Tuhan buat kita semua. Dan saya berdoa kita semua boleh memiliki kehidupan demikian. Saudara sudah dapatkan ayat firman Tuhan ini, saya ajak kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Di dalam bahasa Indonesia ada judul panggilan dan pilihan Allah. Tadi kita baca ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita bersukacita merayakan dan mengingat kebaikan Tuhan di dalam ulang tahun gereja kita yang ke-23. Dan saudara-saudara masuki usia 23 tentu sudah waktunya untuk bertanya-tanya, saudara-saudara, kita ini mau apa dengan hidup ini? Ya. Waktu masih kecil, waktu masih SD, saya ingat dulu, saudara-saudara, saya sering saling bertukar dengan teman saya, namanya album kenangan. Ya, lalu ngisi nama, saudara-saudara, alamat, semua lain. Lalu di bagian terakhir, saudara-saudara, ada namanya cita-cita. Ya, saudara-saudara, saya ingat saya mengisi beberapa, saudara-saudara ya.
Ya, saya isi cuma 2 waktu itu, saudaraku. Satu, dokter, karena papa saya dokter, dan yang kedua, saudara-saudara, insinyur. Kenapa, saudara-saudara? Karena kelihatannya 2 itu yang paling keren pada waktu itu. Ya, ada cita-cita. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Adakah kita mempunyai cita-cita? Adakah kita ini tahu, kita ini punya keinginan, saya ingin jadi apa? Saudara-saudara ya, apa artinya jadi orang Kristen? Dan saudara-saudara sudah menerima keselamatan dari Tuhan, saudara tahu saudara sudah diselamatkan, saudara mendapatkan hidup yang kekal, tapi tahukah saudara apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Apakah hanya menunggu saat kita nanti saudara-saudara kembali saudaraku bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan? Ya, tentu itu saat yang paling indah, tetapi sementara kita hidup di dunia ini, saudara-saudara, kita tidak hanya menunggu saat itu, saudara-saudara, tapi ada satu yang lebih lagi, dan ini yang kita mesti cari, saudara-saudara. Setelah kita menjadi percaya, setelah kita kenal Tuhan, what's next? Apa yang kita harus cari, kita harus kejar dalam hidup ini? Dan saudara-saudara, itu sebabnya penting sekali untuk kita mengerti apa tujuan kita menjadi orang Kristen, apa cita-cita kita menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, hidup dengan tujuan itu punya efek yang luar biasa. Hidup dengan tujuan untuk membuat orang bergairah. Hidup dengan tujuan untuk membuat orang itu tidak, saudaraku, menghabiskan waktu. Saudara pernah bangun pagi dan saudara bertanya-tanya, enaknya saya kerja apa hari ini ya? Saudara, enaknya saya lakukan apa hari ini? Itu menunjukkan, saudaraku, hari itu kita nggak punya purpose. Lalu kita mulai bingung. Lalu saudara, kita mulai lakukan ini, lakukan itu. Saudara, hidup kita, lalu dalam bahasa Inggris ada istilah, kita hanya killing time. Kita hanya membunuh waktu, kita hanya menghabiskan waktu, bahkan lebih tepat, wasting time. Saudara-saudara, kita menghambur-hamburkan, saudara-saudara, apa yang berharga yang Tuhan beri kepada kita, yang kita dengar dalam khotbah minggu lalu, yaitu waktu yang sangat berharga, yang kita juga dengar tadi, saudara, lewat pesan Pak Johan, waktu yang sangat berharga, kita hambur-hamburkan sebab apa? Kita tidak punya purpose. Saudara pasti kenal ya, tokoh legendaris, pemain sepak bola, yang tahun lalu baru meninggal, usia 60 tahun, Diego Maradona dari Argentina. Dan saudara-saudara, waktu umur 17 tahun, waktu dia masih umur 17 tahun, di sebuah wawancara dengan televisi di Argentina, dia berkata begini, saya punya 2 mimpi dalam hidup saya. 1, saya ingin main di kejuaraan Piala Dunia sepak bola. Dan yang kedua, saya ingin menangkan Piala Dunia. Dan saudara-saudara, itu umur 17 tahun, 9 tahun kemudian, dia menangkan Piala Dunia tahun 86. Saudara tentu ingat ya, dengan salah satu golnya, saudaraku, yang dia berkala kepala Maradona dan tangan Tuhan itu. Ya, tapi saudara-saudara, dia punya impian, dan saudara-saudara, dia tidak hanya bermimpi, tapi dia mengejar impian itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita semua? Adakah kita punya tujuan, adakah kita punya purpose yang kita kejar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dan kalau saudara ingin bertanya, saya ingin tahu purpose saya. Saudaraku, jangan ciptakan purpose itu sendiri, jangan saudaraku buat tujuan itu sendiri, saudara-saudara, tetapi cari daripada Tuhan. Sebab hidup kekristenan kita, kehidupan yang kita miliki, itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberi hidup, maka Tuhan yang memberikan purpose. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, segala sesuatu yang dibuat, itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Dan siapa yang menentukan? Orang yang membuat. Demikian saudaraku, kalau hidup kita tahu kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, seperti Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, kita diciptakan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk satu tujuan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Mari kita lihat saudaraku, apa yang Petrus katakan di dalam ayat yang kita baca tadi tentang hal-hal ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Kalau saudara melihat ayat 3 dan keempat, saya ingin sampaikan kepada saudara, apa yang Allah berikan kepada kita. Ada 4 hal yang Allah berikan kepada kita. Nomor 1, yang Allah berikan kepada kita adalah purpose. Nah, di dalam ayat ketiga, saudaraku, hidup untuk hidup yang saleh. Di dalam bahasa Inggrisnya, life for godliness, okay? Or a godly life. Jadi nomor 1, saudara-saudara, yang kita mesti tahu, Allah memberi kepada kita adalah tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita adalah godly life, hidup yang menunjukkan siapa Allah. Saya kalau sudah pakai kata godly, saya senang pakai kata godlikeness. Okay? Godliness, godlikeness. Kehidupan yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Sebab memang dari mula, di Kejadian pasal 1:26, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita.
Dan karena itu, saudara-saudara, tujuan Allah adalah supaya kita dalam hidup kita di dunia ini, kita menunjukkan pribadi Allah, karakter Allah di dalam kehidupan kita, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus di dalam dunia ini, menjelang saudara-saudara dia akan mati di atas kayu salib, maka dia di dalam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, salah satu muridnya bernama Filipus, ya, berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata gini, Tuhan, kami ingin melihat Bapa, kami ingin tahu Bapa di surga, sebab Engkau selalu cerita, Bapa di surga, hendaklah kamu baik seperti Bapamu di surga, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga, jangan khawatir Bapamu di surga memelihara engkau, engkau cerita terus Bapamu di surga, berdoalah kepada Bapamu di surga, kami ingin tahu Bapa di surga itu seperti apa. Dan saudara ingat Tuhan Yesus jawab kepada Filipus, Filipus, telah sekian lama engkau bersama dengan aku. Engkau bersama dengan aku sekian lama dan engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Bapa tidak kelihatan, tapi Yesus pada waktu di dalam wujud manusia, dia kelihatan, dia berkata, aku ini menunjukkan siapa Bapa. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia berganti berkata kepada saudara dan saya, aku ingin menunjukkan kepada dunia ini siapa aku dan siapa Bapa lewat kehidupanmu. Karena itu, saudaraku, kehidupan yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang menunjukkan pribadi Allah. Itu sebabnya di dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, engkau adalah surat Kristus yang terbuka. Ya, engkau menunjukkan siapa Kristus itu. Saudara John MacArthur, ya, di dalam salah satu kalimatnya dia berkata, our Christian life perhaps is the only Bible that unbelievers can read. Saudara-saudara, kehidupan kita ini ya mungkin hanya satu-satunya Alkitab yang orang belum percaya bisa baca. Sebab mereka tidak akan baca Alkitab ini, mereka tidak akan tertarik untuk baca Alkitab ini. Tapi waktu mereka melihat kehidupan kita, saudara-saudara, John MacArthur berkata, aku berdoa supaya orang bisa membaca Alkitab, bisa melihat siapa Tuhan itu lewat kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, jadi ada godly life. Pertanyaannya sekarang, godly life, kehidupan yang mencerminkan Allah itu seperti apa? Ya, supaya saudara kita tidak tinggal di dalam abstrak, kita tidak tinggal saudaraku hanya di dalam konsep. Dan Rasul Petrus tidak saudaraku membuat kita bingung, dia menjelaskan kehidupan, dia memberikan rincian kehidupan yang seperti Allah, karakter Allah itu seperti apa di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Sudah bisa lihat? Oke, kita lihat tadi saudaraku ada 7 karakter yang disebutkan di situ. Yang pertama dikatakan saudaraku kebaikan atau kebajikan. Nah, kebajikan ini pakai dalam bahasa Inggris ada kata virtue, tapi ada juga kata moral excellence. Kebajikan ini bukannya sekedar kita baik, kita ramah, lebih daripada itu. Itu menunjukkan nilai moral yang excellent, nilai moral yang tinggi, dan itu tidak lain adalah standar moral daripada Allah sendiri. Jadi saudaraku, yang pertama yang Rasul Petrus katakan, waktu tujuan kita menjadi orang Kristen, kita mesti kejar adalah standar moral kehidupan kita, menunjukkan kekudusan Allah, menunjukkan kesucian Allah di dalam kehidupan kita. Oke? Yang kedua, saudaraku, dikatakan apa yang kedua? Pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bukan pengetahuan akademis. Pengetahuan ini, saudaraku, bukan sesuatu yang kita pelajari lalu kita mengerti secara akal pikiran kita, secara kognitif. Ya, itu iya, tapi lebih daripada itu. Pengetahuan ini, saudaraku, bicara tentang bagaimana kita bisa memakai semua yang kita ketahui dari firman Tuhan, mempraktekkannya sehingga kita bisa, saudaraku, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang terang, mana yang gelap, sehingga kita bisa mempraktekkan yang namanya moral excellence. Dan pengetahuan, saudaraku, yang dimaksud oleh Rasul Petrus adalah pengetahuan yang dimana, saudaraku, kita bisa pakai menjadi dasar untuk kita, saudara-saudara, hidup di dalam standar moral yang tinggi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah self-control, penguasaan diri. Dan tentu, saudara-saudara, kalau kita mau hidup, saudaraku, dengan karakter Allah, kita perlu penguasaan diri. Sebab apa? Sebab kita terus, saudaraku, akan diseret oleh daging kita, diseret oleh dunia ini, saudara-saudara, untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Yang keempat
adalah perseverance, ketekunan. Ya, diperlukan ketekunan, saudaraku, untuk kita bisa membangun karakter, sebab karakter tidak terjadi secara mujizat. Tidak ada, saudaraku, namanya the miracle of characters. Yang ada adalah character building. Adalah karakter itu dibangun bertahun-tahun, saudaraku. Nanti lain waktu kita akan bicara, saudaraku, tentang satu hal, yaitu namanya building habit that leads to character. Kita membangun, saudaraku, satu kebiasaan yang akhirnya menghasilkan karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Perlu ketekunan. Yang berikutnya, saudaraku, adalah kesalehan. Dalam bahasa Inggrisnya godliness. Kesalehan ini adalah bicara tentang bagaimana kita menyadari, saudaraku, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, saudaraku, yang membuat kita hidup takut akan Tuhan. Dan saya ingat, saudaraku, cerita daripada Yusuf, anak daripada Yakub, waktu dia bekerja di rumah Potifar. Ya, setelah dia naik jabatan, naik, saudaraku, ya, akhirnya dia jadi manajer di rumah Potifar itu, saudara-saudara, kerjaan yang cukup enak. Dan saudaraku, dikatakan Yusuf ini, saudaraku, masih muda, parasnya elok, dan istri dari Potifar, saudaraku, mulai memandang dia, mulai, saudara-saudara, terbangkit nafsunya, saudaraku, dan mulai mengajak, saudaraku, menggoda Yusuf untuk berzina dengan dia. Dan apa jawab Yusuf? Yusuf berkata begini, semua di rumah diserahkan oleh tuanku kepadaku, kecuali engkau istrinya. Dan aku tidak mau mengkhianati tuanku. Aku tidak mau betray, aku tidak mau cheating tuanku. Dan aku tidak mungkin berdosa kepada Allah. Dan saudara-saudara, Yusuf sadar pada waktu di situ, di mana saya yakin, Alkitab tidak menjelaskan secara detail, tapi saya yakin waktu istri Potifar berkata kepada Yusuf, hanya ada 2 orang di ruangan, tidak ada yang lain. Ada kesempatan yang sangat indah untuk menikmati dosa, tapi Yusuf berkata, I'm aware of God's presence. Dan saudara-saudara, itu adalah karakter yang Petrus katakan, itu yang harus ada di dalam kita, yang menuntun kehidupan kita. Kita sadar setiap saat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Bukan hanya waktu kita di gereja, bukan hanya waktu kita menyanyi, tapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang berikutnya adalah, saudara-saudara, brotherly affection, brotherly love. Ini dari bahasa Yunani. Saudara tahu bahasa Yunani, saudara pasti kenal, saya sebutkan, namanya Philadelphia. Ya, dari kata phileo, saudaraku, artinya kasih persaudaraan. Saudara, kita bertumbuh jadi orang Kristen, apa salah satu tandanya? Saudara, ini satu yang buat saya sadar waktu saya renungkan ini. Dan saya bertanya dalam diri saya, sudahkah saya benar-benar bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan? Saudara-saudara, semakin kita bertumbuh dalam kerohanian kita, salah satu cirinya, salah satu karakternya adalah, kalau kita melihat sesama orang Kristen, terutama di dalam gereja kita melihat mereka seperti saudara kita. Bukan hanya teman. Bukan hanya saudara-saudara, oh ya sesama jemaat, tapi saudara. Ada brotherly love. Karena kita bertumbuh, saudaraku, di dalam godly life yang Allah inginkan. Yang terakhir, saudaraku, adalah kasih akan semua orang. Dan saudara, tidak lebih besar, saudara-saudara, daripada kasih. Karena pada akhirnya, saudara-saudara, 1 Yohanes pasal 4, di situ Yohanes berkata, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah adalah kasih, because God is love. God is love. Dan kalau kita ingin menunjukkan kepada dunia siapa Allah itu, saudaraku, maka yang kita harus tunjukkan adalah karakter Allah, pribadi Allah yang adalah kasih. Jadi, saudara-saudara, itu adalah 7 aspek dan yang harus nampak dalam kehidupan kita. Dan ini bukan hanya abstrak, ini bukannya konsep. Sebab ini bicara soal attitude, sikap hati kita, tapi juga perbuatan kita. Jadi waktu kita bertekun, waktu kita saudara-saudara hidup saleh, ya, waktu kita sadar akan kehadiran Tuhan, kita hidup akan Tuhan. Waktu kita mengasihi saudara-saudara kita, waktu kita mengasihi orang lain, itu nampak dalam perbuatan kita. Ini bukan konsep, ini adalah real life. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita bisa dapatkan ini semua? Bahwa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang percaya itu? Saudara, oh kata saya percaya. Benar saudara yakin? Yakin saudara? Kalau saudara sungguh-sungguh berpikir ini, kalau saudara sungguh-sungguh merenungkan 7 kualitas karakter ini, terus terang saudaraku, kita harus merasa
keder ya, gentar, kita harus merasa pesimis. Mana mungkin saya bisa alami itu. Tetapi saudara, kalau Tuhan memberi purpose, Dia pasti memberikan kepada kita semua yang kita perlukan untuk mencapai purpose itu. Tuhan tidak berkata, ini assignment, kerjakan sendiri. Tidak, Tuhan berkata, ini purpose-mu dan aku sediakan semua yang kau perlukan untuk mencapai itu. Dan apa yang Tuhan sediakan, saudaraku? Lihat yang pertama, kembali ke ayat yang keempat sekarang. Oke, ayat keempat, dikatakan, dengan jalan itu yang menganugerahkan kepada kita janji yang berharga sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi yang pertama yang Allah berikan adalah kodrat ilahi, bahasa Inggrisnya divine nature. Apa divine nature itu, saudaraku? Kodrat itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan, adalah sesuatu, kalau saya mau bahasa yang sederhana adalah, saudaraku, ada namanya bakat alami. Ya, bakat alami. Kalau mau lebih sedikit, saudaraku, saintifik, saudaraku, itu ada namanya DNA. Jadi, saudaraku, karena Tuhan ingin kita itu menunjukkan karakter Tuhan, maka yang pertama Tuhan beri kepada kita itu adalah DNA-nya sendiri. Sebab, saudara-saudara, burung itu bisa terbang karena dia punya DNA burung. Karena itu, saudara-saudara, anjing mau dilatih seperti apapun, dia tidak akan bisa terbang. Oke, saudara-saudara, tapi burung juga tidak bisa berenang. Saudaraku sudah bilang, oh tapi penguin bisa, iya, tapi itu kan jenis yang lain, oke. Tapi saudaraku, kalau burung terbang tidak bisa berenang, sebab apa? Kodratnya, nature-nya bukan berenang. Jadi saudaraku, nature itu menentukan sesuatu itu menjadi apa. Dan saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi seperti Allah, kita tidak bisa menunjukkan image Allah kalau tidak ada nature Allah di dalam diri kita. Karena itu Allah memberikan itu kepada kita semua. Karena itu saudara, kita mesti percaya, sebab di dalam diri kita ada yang namanya divine nature, karena itu kita bisa menunjukkan divine characters and divine life. Saudara, demikian juga sebaliknya. Mengapa, saudaraku, kita ini dulu, saudaraku, hidup dalam dosa? Kenapa kita berbuat dosa itu dengan bahkan menikmati? Sebab apa? Di dalam diri kita ada yang namanya the nature of sin. Ada yang namanya natur dosa. Dan waktu kita dilahirkan kembali, maka natur dosa itu digantikan, dibuang, saudaraku, dan digantikan dengan natur yang baru, yaitu natur Allah sendiri. Sebabnya kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-9, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan demikian, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya senang dengan terjemahan Good News Bible, Good News Translation. Dikatakan, those who are children of God do not continue to sin. Tidak dikatakan do not sin. Bukan berarti, oh sudah tidak pernah dosa lagi, tapi tidak terus hidup di dalam dosa. Artinya mereka tahu bahwa, saudaraku, mereka perlu bertobat, mereka perlu berubah. Waktu mereka jatuh, mereka tidak menikmati, tapi mereka lari kepada Tuhan dan mereka minta ampun dan mereka terus berkata, Tuhan, ubah hidupku. Ada repentance, tidak terus di dalam dosa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ada God's nature. Ada benih ilahi, dan benih ilahi itu adalah kodrat ilahi. Dan kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris, dan saudara cari di dalam bahasa Yunani, benih ilahi dalam bahasa Indonesia, atau divine seed dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani pakai kata sperma. Saudara tahu di dalam sperma itu ada DNA. Karena itu setiap orang Kristen, kita memiliki DNA daripada Allah sendiri. Karena itu saudara adalah mungkin, bahkan saudaraku adalah satu hal yang sangat-sangat mungkin. Dan tidak ada kemustahilan sedikit pun bahwa saudara dan saya, kita semua bisa menunjukkan karakter Allah, sebab natur Allah ada di dalam diri kita. Dan saudara, kembali pada surat Petrus dikatakan, natur Allah itu, saudara, natur Allah itu akan menyelamatkan kita dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Saudara-saudara, apa yang membinasakan dunia? Perhatikan sungguh-sungguh, hawa nafsu. Hawa nafsu. Kata corruption di situ, saudaraku, itu bukan korupsi dalam hal keuangan, saudaraku, tapi bicara soal sesuatu yang corrupted, itu sesuatu yang rusak.
Sering dengar istilah ini, waduh, hard disknya sudah corrupted, ya, sudah rusak, ya, saudara-saudara. Dan dunia ini dirusak oleh namanya evil desire. Dan Rasul Petrus berkata, waktu engkau menerima natur daripada Allah ini, engkau selamat dari kehancuran dunia ini. Sebab sekarang engkau tidak lagi hidup dengan evil desire, tapi engkau harusnya hidup dengan holy desire. Desire itu datang dari mana? Desire datang dari nature, dari natur. Kita menginginkan dosa, kita menikmati dosa sebab ada natur dosa dalam diri kita. Tapi kalau kita benar-benar sudah lahir baru, natur Allah di dalam diri kita, maka desire kita berubah. Bukan lagi evil, tetapi holy. Haleluya. Dan saudara-saudara, ada satu pesan di dalam ayat ini. Petrus berkata, kalau engkau ingin menghindar daripada kehancuran dunia ini, engkau tidak bisa hanya dengan diam, bertahan, tidak bisa. Tapi engkau harus bergerak ke arah yang berlawanan. Okay? If you want to be saved from the corruption of the world, then you have to grow in sanctification. Corruption, the escape of corruption is growing in sanctification, di dalam pengudusan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Jadi Allah memberi kepada kita apa? Divine nature. Saya hanya sampaikan kepada saudara, dan saya berdoa Roh Kudus yang bangkitkan iman dalam saudara, menyadarkan saudara semua, berkata, oh, saya punya benih ilahi, saya punya sifat Allah di dalam diri kita. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, ada satu lebih luar biasa lagi. Allah bukan hanya memberikan divine nature, tapi kembali, saudaraku, lihat yang berikutnya, apa yang Allah berikan, saudara-saudara, yang Allah berikan adalah namanya divine power. Divine power, ya, bukan hanya nature, tapi power. Wow. Dan Rasul Petrus berkata, kalau saudara baca, dia memberikan kepada kita kuasa ilahinya, segala sesuatu yang berguna. Bahasa Inggrisnya bukan useful, tapi need. Everything we need. He give us power. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Nomor satu, terus saudara, saya ingin kalau kita mulai bicara tentang power, the power of God. Kita tidak mulai dengan berkata, the power to make miracle, the power to move the mountain. Tapi the power to build a godly life. Itu yang paling indah, yang saya bisa kenal dari namanya kuasa Allah. Allah memberi kepada kita kuasa supaya benih ilahi itu bisa benar-benar termanifestasi dalam kehidupan kita. Dan perhatikan, ada satu kata yang penting, yaitu, saudaraku, kuasa Allah itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi, perhatikan, semuanya sudah disediakan. Tidak ada yang kurang. Dengan kata lain, saudaraku, tidak ada excuse. Kita masih hidup dalam darah dan daging. Karena itu harap maklum kalau kita masih dosa terus. Saudara-saudara, tidak ada excuse. Tuhan sudah kasih kepada kita semua yang kita perlukan. Everything we need. Allah sudah berikan, saudara-saudara. Supaya kita bisa membangun kehidupan yang ilahi. Kehidupan yang menunjukkan karakter Allah, pribadi Allah dalam diri kita. Haleluya. Saudara-saudara, ada satu lagi yang keempat, oke? Yang keempat yang Allah berikan kepada kita, saudara-saudara, adalah janji yang besar. Apa itu janji yang besar? Nanti saya sampaikan kepada saudara. Nah, jadi saudara tahu, nanti kan ya, ada 4 hal yang Allah berikan ya dalam etika 4. Nomor 1 apa tadi? God's purpose, oke, yaitu godly life. Yang kedua, God's nature. Yang ketiga apa, saudaraku? God's power. Yang keempat, God's promise. Allah sudah berikan semuanya kepada kita. Sekarang pertanyaannya, saudara percaya bahwa God's purpose bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saudara percaya 7 karakter itu bisa, saudaraku, sungguh terjadi dalam kehidupan kita? Bisa? Saya yakin, saudaraku, bisa. Kita harus percaya itu. Pertanyaannya, apakah itu akan terjadi secara otomatis? Unfortunately, no. Sebab
Ayat yang kelima berkata, Petrus berkata, justru karena semua yang Allah sudah berikan itu, sekarang kamu harus dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerajinan bahasa Inggrisnya, kamu harus mulai memberikan effort yang sungguh-sungguh, karena engkau sudah diberi semuanya oleh Tuhan. Nah, saya ingin, saudara-saudara, kita mengerti ini, bahwa kehidupan Kristenan bukan kehidupan yang saya selamat, lalu saya cuma diem saja, dan ya sudah mengalir saja, dan setelah itu nanti semuanya akan jadi. Oh tidak. Kehidupan Kristenan adalah kehidupan yang nanti saya sampaikan bagian terakhir. Saudara-saudara, orang yang mengerti, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, adalah orang yang bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meresponi kasih karunia itu. Ya. Nah, kalau saya ingat surat Petrus ini ya, ayat 3 dan ke-4, lalu ayat 5 sampai 7. Maka saya bisa melihat pola yang sama dengan yang Paulus, surat-surat Paulus, yaitu yang punya istilah indikatif imperatif. Jadi selalu dimulai Allah dulu melakukan dalam kehidupan kita. Baru saudaraku kita memberikan respon dari apa yang Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, pola kehidupan Kristen bukan do, then done, kerjakan, lalu selesai, tidak. Tapi done, then do. And done is done by God. Yang done itu yang Allah kerjakan. Dia sudah memanggil kita, dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah memberikan pada kita purpose yang baru sehingga kita tidak ikut purpose dunia ini. Dia menggantikan natur dosa kita dengan natur ilahi. Dan dia memberikan pada kita kuasa untuk kita bisa, saudaraku, hidup kudus. Ada power, dan itu saudaraku, the power of Holy Spirit yang ada di dalam kita. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita bisa, saudaraku, hidup kudus. Saudaraku, Holy Spirit is needed for building a holy life. Haleluya. Dan terus tetapi lalu kita tidak tinggal saudaraku santai-santai. Kita harus melangkah, kita harus do something, if you do something wholeheartedly. Dan itu sebabnya saya ingat saudaraku, apa yang Paulus katakan di Filipi 2, 12, 13. Saudara-saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, bukan hanya waktu aku hadir, tapi lebih pada waktu aku tidak hadir. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu. Dan saudaraku, ayat 12 Paulus berkata, work out your salvation because God already work in you. Saudaraku, kita work out because God work in. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Saya berapa kali mendengar, saudara, kalau saudara tidak mau melangkah, maka Tuhan juga tidak melangkah. Saudaraku, saya lebih setuju bahwa sebenarnya Tuhan sudah melangkah, sekarang mari kita melangkah. Saudaraku, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, dia tidak ngancam, saudaraku. Dia tidak bahkan rebuke mereka. Karena mereka jemaat yang mengasihi Tuhan. Perhatikan, saudaraku, Paulus berkata, engkau senantiasa taat. Jadi dia bukan memberi peringatan, dia memberikan dorongan. Dan dia berkata, Allah sudah bekerja dalam dirimu. God already work in you. Now you work out your salvation. Nah, saudaraku, tentu sekarang pertanyaannya, ayat ini sudah sering saudaraku dibahas, kerjakan keselamatanmu, kerjakan. Apa nih maksud kerjakan keselamatan? Kerjakan keselamatan bukan kita jaga keselamatan kita jangan sampai hilang. Bukan itu saudaraku, lebih daripada itu. Apa itu? Kembali kepada surat Petrus tadi. Kerjakan keselamatan artinya saudaraku, dapatkan tujuan Allah dalam hidupmu, supaya hidupmu bertumbuh. Saudaraku, kau punya karakter-karakter ilahi, saudaraku, mulai dari moral excellence, knowledge, saudaraku, perseverance, dan seterusnya sampai brotherly love and love for others. Allah sudah bekerja lebih dulu di dalam diri kita. Nah, karena itu, saudara-saudara Paulus berkata, saudara Petrus berkata, sekarang berikan semuanya, give it all out to this purpose. If you know God's purpose, if you want to have purpose in your life, give it all because God has given all to you. Give everything for this purpose, because God has given everything that you need for this purpose. Haleluya. Kita tidak kekurangan apapun, saudara-saudara.
Karena Allah sudah memberikan semuanya. Haleluya. Kita tinggal, saudaraku, kita tinggal mentaati apa yang Allah suruh lakukan di dalam kehidupan kita. Put effort to build your character. Nah, saudara-saudara, tadi kan, bagaimana cara kita membangun ini semua? Tadi kan, ayat itu berkata, in your faith, and for this very reason. Jadi kita harus kembali, waktu kita mulai berkata, Tuhan, aku ingin memiliki karakter ilahi, aku mau mulai melatih hidupku, exercise the godly character. Kita harus lakukan itu dengan iman, in faith. Iman terhadap apa? Terhadap 4 hal tadi. Iman terhadap everything that God has done. Ingat, God's purpose atau God's calling, God's nature, God's power, and God's promise. Jangan keluar dari situ. Jangan lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Jangan jadi seperti orang Galatia yang memulai dengan roh, tapi melanjutkan dengan daging. Saudaraku, tapi kita harus terus tinggal dalam roh, kita mulai dengan iman, dan kita lanjutkan dengan iman. Saudaraku, bertolak dari iman kepada iman. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Supaya pada akhirnya kita mengenapi firman Tuhan. The righteous shall live by faith. Nah, saudara-saudara, kalau kita melakukan semua itu ada janji Allah yang kita bisa terima dalam kehidupan kita. Apa janji Allah itu? Ayat ke-8, ada empat janji Allah. Ya, kalau kita terus mau hidup di dalam mengejar tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nomor 1, ayat yang ke-8, kita lihat. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, dalam increasing measure, dengan terus bertambah, enggak statis, ya. Dan qualities, dikatakan qualities, apa itu yang dimaksud dengan these qualities? Ya 7 aspek daripada pertumbuhan rohani tadi. Dan saya ingin sampaikan pada saudara, Petrus berkata qualities. Kualitas apa yang Allah cari dalam kehidupan kita? Bukan kualitas lifestyle kita, bukan seberapa kita sukses dalam pekerjaan kita, bukan berapa kita sukses dalam bisnis kita, saudaraku, dalam keluarga kita, tapi kualitas yang Allah cari adalah 7 hal tadi. Dan itu yang Allah lihat dan itu yang Allah perhitungkan. Dan Rasul Petrus berkata, kalau engkau terus bertumbuh di dalam itu semua, increasing measure, ada 2 hal yang terjadi ayat ini. Yang pertama, engkau akan menjadi orang Kristen yang efektif. Dan yang kedua, engkau menjadi orang Kristen yang produktif. Apa artinya efektif? Saudaraku, dari kata efek. Efektif artinya ada efek. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Saudara-saudara, ada sesuatu yang bekerja dalam kita, ada efeknya. Saudara yang suka bikin istilah-istilah baru, saya belajar banyak dari orang-orang, saudara ya. Ayo, itu loh, pakai itu, pakai vitamin itu, bagus. Satunya jawab apa? Percuma, enggak ngefek. Ingat saudaraku, ingat itu, percuma, enggak ngefek. Kira-kira apa artinya itu? Tidak efektif, saudaraku ya. Tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Kehidupan Kristenan, saudaraku, harus memiliki dampak, harus terlihat, harus ada perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada produktif. Produktif artinya produk, ada buah. Dan buahnya apa? Adalah karakter-karakter yang tadi disebutkan dalam ayat 5-7. Nah, saudara perhatikan, ada satu hal yang penting di sini. Perhatikan, saudaraku ya, bahwa kenapa saudaraku Petrus berkata you have to be productive. Ada produk, sebab produk itu bisa dilihat. Saudara perhatikan, benih ilahi tidak bisa dilihat. Kuasa Allah tidak bisa lihat. Roh Kudus di dalam diri kita tidak bisa dilihat. Tetapi karyanya bisa dilihat. Hasilnya bisa dilihat. Jadi pertanyaannya, kalau tidak ada hasil, berarti apa? Saudara bisa jawab sendiri. Kalau saudara kehidupan kita tidak pernah menunjukkan buah-buah karakter tadi, tidak terlalu salah kalau kita bertanya, benarkah ada natur Allah dalam diri kita? Benarkah ada kuasa Allah dalam diri kita? Sebab tidak ada efek yang muncul, tidak ada manifestasi yang muncul. Saudara-saudara, kalau orang dirasuk roh jahat saja, roh jahat saudara tidak bisa lihat toh. Tapi saudara bisa tahu kenapa? Ada, ini manifest, kita sering sebut manifest. Saudaraku, kalau Roh Kudus mana manifestnya? Kalau Roh Kudus bekerja, pasti ada juga manifestnya. Kalau roh jahat aja ada manifestnya.
Roh Kudus pasti ada manifestnya. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada manifestnya, saudara-saudara. Haleluya. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, ada. Kemudian, saudara-saudara, jadi yang pertama, kalau kita membangun karakter ilahi ini, kita akan menikmati kehidupan Kristen yang real, yang bukan cuma abstrak. Yang kedua, di ayat yang ke-10, dikatakan kalau engkau melakukan semuanya, engkau tidak akan pernah tersandung. Saudara, yang kedua, saudaraku, janji Allah, kalau kita terus, saudaraku, bertekun di dalam membangun karakter ilahi, kita tidak akan pernah tersandung. Tersandung, jatuh, dan hanyut di dalam hawa nafsu dunia. Saudara-saudara, bagaimana kita tetap bisa kuat? Bagaimana kita tetap bisa setia sampai akhir? Saudara-saudara, tidak dengan bertahan, tapi dengan berlari kepada tujuan ilahi. Saudara-saudara, kita hidup dalam arus dunia menyeret kita. Kita tidak bisa hanya ngambang, kita harus berenang, melawan arus itu. Kalau kita hanya diam, kita akan terseret. Oke, yang ketiga, ayat yang ke-10, saudaraku masih, dikatakan, biarlah panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan makin teguh. Dan saudaraku, panggilan pilihan itu apa? Panggilan pilihan adalah hak prerogatif Allah yang memilih dan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita. Kalau Allah memilih kita diselamatkan karena pilihan Allah di kehidupan kita. Dan Allah memilih kita itu benar-benar dari kasih karunia-Nya, bukan karena kebaikan kita. Dan banyak orang saudaraku percaya kepada namanya doctrine of election. Dan doctrine of election adalah Alkitabiah. Doktrin pilihan Allah itu Alkitabiah. Pertanyaannya, saudara-saudara, tidak cukup kita hanya mengenal dan percaya doktrin election. Pertanyaannya, apakah kita tahu kita ini termasuk orang-orang pilihan? Dari mana kita tahu? Bukan karena kita tahu doktrin election menjadikan kita orang-orang pilihan Allah. Tetapi dari manifestasi, dari pilihan Allah dalam hidup kita, buah-buah keselamatan itu. Baru di situ kita bisa tahu, saya ini benar-benar orang pilihan Allah. Not just because the doctrine, but because the fruits of the word of God. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, apa itu? Katakan kita akan masuk di dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah destiny kita. Haleluya, janji Allah. Kita akan disambut dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, waktu kita terus bertumbuh di dalam tujuan yang Allah berikan. Nah, kemudian Rasul Petrus memberikan, di dalam bagian terakhir, Rasul Petrus memberikan, saudara-saudara, satu peringatan. Jadi dia berkata, kalau engkau lakukan semua dengan sungguh-sungguh, engkau akan mendapatkan 4 berkat itu. Engkau akan menikmati kehidupan Kristen yang real dan bertumbuh, engkau tidak akan pernah jatuh dan tersandung, engkau, saudaraku, akan yakin punya jaminan keselamatan yang bukan hanya personal confidence, tapi living evidence. Okay? Dan yang keempat, saudara-saudara, engkau akan mendapatkan kerajaan Allah. Engkau akan masuk dalam kerajaan Allah, the eschatological destiny. Kemudian Petrus berkata, tapi kalau engkau tidak melakukan itu, bukan berarti ya sudah, engkau masuk surga tapi engkau ya masuk surga seperti orang keluar dari kebakaran. No. Petrus berkata, kalau orang tidak melakukan ini semua, orang tidak mau bertumbuh dalam rohani mereka, itu karena 2 hal. Nomor 1, pandangan mereka picik. Mereka tidak bisa melihat ke depan. Mereka tidak tahu tujuan mereka jadi orang Kristen. Lihat ke depan, tidak bisa. Yang kedua adalah mereka lupa dosa mereka sudah diampuni. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi di belakang. Sudah lihat ya? So they forget the past and they cannot see the future. Itu sebabnya mereka hanya hidup here and now. Mereka hanya melihat yang sekarang. Mereka hanya melihat yang ini, yang ada sekarang. Mereka tidak mengerti mengapa dosa mereka diampuni. Saudara tahu enggak kenapa Yesus mengampuni dosa saudara? Apa tujuan Yesus mengampuni dosa kita? Bukan hanya supaya kita bebas daripada hukuman dosa. Saudara, saya tidak ada waktu untuk bahas itu. Tapi saya cuma ingin, saudara renungkan apa yang kisah terjadi di Yohanes pasal 8. Waktu Tuhan Yesus, saudaraku, dihadapkan, dicobai, saudaraku, oleh ahli Taurat orang Farisi. Ada satu perempuan yang ketangkap berzina. Saudara lihat ya, saudaraku, perempuan ketangkap berzina. Saudaraku, berzina. Cuman perempuan tok. Gimana perempuan bisa berzina sendirian? Saudara ya, mana pasangan berzinanya? Saudaraku, nggak ada.
Saudaraku, benar-benar ini hanya trap yang jebakan untuk Tuhan Yesus. Tapi singkat cerita, saudara, semua orang itu pergi, lalu Tuhan Yesus tanya kepada perempuan ini, mana orang-orang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Ingat, kemudian berkata apa? Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Tuhan memberi kepada perempuan ini satu purpose. Aku mengampuni hari ini. Aku tidak menghukum dosamu hari ini. Supaya engkau tidak terus hidup dalam dosa. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak mengerti, apa artinya dosa kita diampuni? Kita akan, saudaraku, berkata pengampunan dosa membuat kita hidup bebas. We don't understand God's purpose. Dan karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus berpesan, Rasul Petrus berpesan, kalau engkau tidak bersungguh-sungguh bertumbuh dalam rohanimu, hidupmu akan jadi tidak efektif, hidupmu tidak produktif, hidupmu akan tersandung, dan pada akhirnya engkau tidak akan mempunyai jaminan keselamatan, atau engkau mempunyai jaminan keselamatan yang palsu, yang Tuhan berkata, pada hari terakhir nanti, banyak orang akan klaim keselamatan, dan berkata, Tuhan, Tuhan. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mereka yakin mereka selamat, mereka tidak tahu bahwa mereka hidup di dalam penipuan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, saya ingin tutup dengan satu perenungan buat kita semua. Dan saya selesai. Saudara, apa yang ada dalam hati saudara? Apakah saudara punya kerinduan untuk saudara bertumbuh? Apa saudara merasa kehidupan rohani saudara ini bertumbuh, excited? Atau saudara merasa bosan dengan kehidupan saudara? Cuma rutinitas, saudaraku ya. Ada satu istilah yang menarik. Cuma muter-muter di situ-situ terus, nggak maju-maju. Saudara mulai frustasi, saudara mulai bosan, saudara bertanya, apa artinya jadi orang Kristen? Itu semua karena saudara tidak pernah melakukan apa yang saudara Petrus katakan. Mari saudaraku kita bertumbuh. Saudara-saudara, ada satu orang yang berkata gini, growing old is mandatory, growing up is optional. Oke? Saudaraku, kita akan jadi tua, kita akan jadi orang Kristen 50 tahun, tapi kita tidak dewasa 50 tahun. Kalau kita tidak mengerjakan sungguh-sungguh pesan daripada Tuhan Yesus lewat Petrus ini. Saya ingin sampaikan ayat terakhir, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ya, ayat terkenal sekali, saudara pasti pernah tahu ayat ini. Rasul Paulus berkata, karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia Allah dianugerahkan padaku tidak kusia-siakan. Bahasa Inggrisnya bukan tidak ada efeknya, tapi ada efeknya. Efeknya apa? Aku bekerja lebih keras. Saudara-saudara, kasih karunia tidak memerlukan usaha kita, tetapi kasih karunia akan menghasilkan motivasi untuk kita bekerja sungguh-sungguh. Untuk kita sungguh-sungguh mengejar tujuan daripada Allah dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kenapa? Karena aku tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu ada efek. Efeknya adalah works. We are saved by grace. We are not saved by works. But when grace is really works in our life, we will work for God's purpose, for His glory. Haleluya.